Oke, kita lihat sekarang. Ini yang utama-utama, saya agak cepat karena kalian pasti sudah sering dapat dan dengar istilah ini. Yang pertama adalah 4 kebenaran mulia. Four Noble Truth. Nyawanya agama Buddha ada di 4 ini. Yang pertama dukkha, yang kedua samudaya, yang ketiga nirodha atau nibbana atau nirwana, dan yang keempat magga, jalan menuju dukkha, yang nanti dikenal sebagai 8 jalan atau jalan beruas 8. Jadi pertama-tama yang disadari oleh Buddha, kita harus ingat bahwa hidup ini punya karakter dukkha, samsara. Jadi hakikat hidup kita ini sebenarnya susah loh. Jangan salah. Coba dicermati. Kalau di Siddhartha ada 3 jenis penderitaan, ada 3 jenis dukkha. Yang pertama penderitaan biasa. Tiba-tiba kamu digigit nyamuk terus gatel, kamu garuk, biasa kan? Tiba-tiba kok sumuk, ya ini mau hujan gak jadi-jadi sumuk. Itu kan penderitaan loh itu sebenarnya, tapi ya biasa. Mau pulang kok macet, biasa. Sifatnya gampang diatasi, dukkha. Tapi ada level yang agak dalam, penderitaan karena perubahan. Ya kan? Dulu rambutmu bagus, sekarang rontok jadi budak. Itu kan perubahan. Dulu kamu punya pacar terus putus, berubah. Dulu gak selalu gitu, karena hidup ini tidak ada yang konstan, selalu berubah. Maka penderitaan tersendiri perubahan itu. Kamu kan pingin nyambok kayak zaman dulu loh Pak, waktu kecil apa-apa dikasih, seneng terus, main terus, ketawa terus, enak. Sekarang kuliah sumpek Pak, apa-apa harus ngatur sendiri, duit tidak cukup, keinginan besar tapi yo modalnya kurang, jadi galau tiap hari. Kenapa penderitaan? Dulu waktu kecil ndak kan, kamu seneng luar biasa. Maka kenangan itu kan sesuatu yang sangat pingin kamu ulangi lagi. Kadang-kadang kenangan jelek aja kamu pingin kembali ke sana. Wah, zaman aku kecil itu waktu dimarahi Pak Guru itu. Kamu ketemu gurunya yang dulu marahi kamu itu loh, merasa kembali ke masa lalu enak ya. Karena perubahan itu menyakitkan, katanya Buddha. Ada putus asanya, ada sedihnya. Penderitaan level kedua. Ada yang lebih dalam lagi, penderitaan level 3. Samkara dukkha. Penderitaan, kok aku manusia ya? Karena aku manusia, tanggung jawabnya macam-macam. Karena punya pikiran, jadi bisa galau. Coba nggak punya pikiran, nggak mungkin galau. Karena aku manusia, maka bisa tua dan bisa mati. Karena aku manusia, maka banyak. Itu berarti penderitaan eksistensial. Penderitaan sebagai konsekuensi kita lahir jadi manusia. Karena kita manusia, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa stres, kita bisa depresi. Karena kita manusia, itu dukkha. Nah, setiap momen kehidupanmu coba cek. Di situ ada fenomena kamu tidak berdaya, kamu tidak bisa ngontrol, dan kamu tidak kuasa. Ngaji filsafat, kamu anggap enak. Ya kadang-kadang kamu tidak paham yang diomongkan apa. Kadang-kadang kamu juga bingung. Kadang-kadang kamu juga ngantuk. Oleh itu kan dukkha, penderitaan. Jadi kuliah, coba cek, banyak sekali yang kamu tidak bisa ngontrol 100% hidupmu. Itu penderitaan yang luar biasa. Maka sadari itu dulu. Kalau kamu nggak sadar ini, hidupmu akan berat luar biasa. Jadi kalau kamu ketemu masalah apapun, ingatlah bahwa iya sih memang hidup itu
Karakternya memang duka. Tidak perlu galau, tidak perlu stres. Ya memang gitu itu hidup. Kesadaran pertama. Jadi diingat-ingat bahwa karakter kehidupan kita adalah duka. Apa sih yang bikin kita galau, bikin kita duka? Karakternya sih begitu. Cuma karakter hidup yang duka ini bikin kita galau atau biasa atau malah ceria, itu sebenarnya tergantung samudaya. Maksudnya apa? Kuncinya di kita sendiri. Kalau kita tanha atau avijja, maka hidup ini berat, luar biasa. Itulah sebabnya duka. Itulah sebabnya sumpek. Avijja itu berarti bodoh, batin yang gelap. Kalau tanha itu diliputi hawa nafsu, hasrat yang tidak terkendali. Semakin besar kebodohanmu, semakin tidak terkontrol hasratmu, semakin berat hidupmu. Itu samudaya. Jadi kalau ada orang banyak, kalau hidup itu duka, sebabnya apa? Sebabnya karena manusia berhasrat dan manusia tidak tahu. Manusia bodoh. Kalau tahu bahwa hakikat hidup ini memang begitu, mungkin kamu tidak galau. Atau meskipun sudah tahu, tapi hasratmu macam-macam, kamu juga pasti akan galau. Pingin ngerti filsafat, moco buku sampai uyel-uyel ndak iso-iso, dan kamu ambisi terus, itu kan menyiksamu. Pingin A, pingin B, pingin C, terus begitu, itu kan menyiksa. Dan itulah sumber duka. Semakin banyak keinginan berbanding korelatif dengan semakin banyak kekecewaan. Semakin okeh karepe ya semakin okeh gagale. Hasrat. Mereka yang tidak bisa mengontrol hasrat akan berhadapan dengan duka. Jadi ya, coba kita cermati aja hidup kita. Coba sumber apapun yang bikin kamu galau hari ini, coba dicek. Kamu galau karena kamu pingin apa sih? Mesti nanti ketemu. Ada hasrat yang tidak terpenuhi pasti. Apapun itu. Kok malam minggu kok kamu uring-uringan? Itu mesti kan. Yang lain apel pak, saya enggak. Berarti ada hasrat kamu pengen punya pacar tapi enggak bisa. Akhirnya galau. Akhirnya boros kan. Yang lain apel gayanya metu. Keluar juga malam minggu, tapi ya muter-muter dong. Bali-bali jam 10 kondi. Biasa mesti gitu. Coba ditelusuri. Kamu menyusahkan dirimu sendiri. Di kampus juga begitu. Hasrat pingin A, hasrat pingin B, hasrat pingin C. Itu nanti jadi sumber duka pasti. Semakin sedikit hasratmu, semakin nikmat hidupmu. Itu rumusnya. Semakin kamu tidak pingin macam-macam, semakin nyantai. Coba aja. Katanya Buddha loh ya, jangan tertipu oleh samudaya. Dan yang kedua avijja. Avijja itu ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, gelap. Dan orang yang tidak tahu, cepet-cepet berusaha biar tahu. Kalau enggak, kamu nanti kesasar. Samudaya. Dan yang ketiga, sebelum nanti yang keempat, karena sebenarnya harus yang keempat dulu. Gimana cara melenyapkan duka? Itu yang ada 8 jalan. Nanti kita, karena yang 8 itu agak panjang, setelah duka hilang dengan 8 jalan itu, hasilnya adalah nirodha, atau sering disebut nirwana, atau sering disebut nibbana. Ini kondisi yang tidak terjelaskan, tapi diomongkan tidak bisa.
Nibbana itu kondisi ketika selesai, sudah tuntas semuanya. Kamu tidak punya utang apa-apa lagi, tidak punya hasrat yang belum terpenuhi, tidak punya akibat yang harus kamu tanggung, tidak punya utang yang harus kamu bayar. Hidupmu beres, selesai. Penjelasannya Nibbana itu kalau kemarin kalau di Hindu, Nibbana itu sebenarnya kayak konsep moksa. Dan ini bisa dicapai orang hidup juga bisa. Jadi kalau nirwana itu kamu sebut surga, surga itu bisa kamu temukan hari ini. Syaratnya apa? Singkirkan duka, hapus ketidaktahuan, hapus semua hasrat, bayar semua utang, tanggung semua akibat yang harus kamu tanggung sampai selesai. Sehingga kalau sudah, kamu akan mengalami nibbana, mengalami nirwana. Kondisinya tidak terjelaskan, tapi kondisi yang tuntas, moksa. Kalau para sufi itu sudah kondisi lahutiah, kondisi ketuhanan. Itu nirwana. Jadi nirwana tidak sama dan sebanding dengan surga dalam kepalamu. Kalau dalam kepalamu surga itu kan bangunan yang besar luar biasa, di sana banyak bidadarinya, kamu minta apa aja dikasih. Tidak, kondisi nirwana itu kondisi ketika batinmu sudah tentram luar biasa. Kamu sudah puas dengan segalanya, tidak ada utang apa-apa lagi, semua hasrat sudah selesai. Di situ kamu mengalami nibbana, nirwana. Oke. Ini mungkin agak susah di level kita, tapi pokoknya kamu benchmark aja, kamu catat aja. Ada loh gaya berpikir semacam ini. Atau jangan-jangan ini alternatif untuk menjelaskan surga kita yang sangat fisikal, sangat person dan material. Intinya ini nanti maga, atau kalau di bahasa Jawa kan jadi marga, jalan, bahasa Jawa loh ya. Makanya ada jasa marga, jasa yang melayani urusan perjalanan. Cuma itu, kalau jasa marga bisa korupsi, tapi kalau ini tidak bisa. Kalau korupsi ya urusanmu dewe. Jalannya apa? Untuk tadi kita bebas dari samsara, bebas dari roda reinkarnasi, biar kamu gak capek lahir kembali. Tempuh 8 jalan. Namanya jalan mulia berunsur 8. Ini kelihatannya sedikit, cuma 8, tapi kalau dijalankan ya berat luar biasa. Kalau Musa punya 10 commandment, jadi 10 perintah Tuhan. Kalau Buddha cuma dikasih 8. Tapi yang 8 ini jauh lebih berat menurut saya daripada yang 10. Yang 10 itu kan agak material. Jangan membunuh, jangan berbohong, jangan kan. Tapi ini agak berat 8-nya. Yang 8 itu bisa dikategorikan jadi 3 kategori: kebijaksanaan, wisdom, kategori moralitas, sila, dan kategori samadhi, konsentrasi. Kebijaksanaan kalau di Buddha isinya 2, bahwa kamu harus punya pengertian yang benar dan punya pikiran yang benar. Ini yang berat. Mengejar 2 ini aja kita ngaji sampai 70 kali lebih kan masih belum nyampe-nyampe. Pemahaman yang benar tentang hidup dan pikiran yang benar. Kita mikirnya masih melenceng-melenceng. Mungkin situasinya nggak mendukung. Karena saya lihat hari ini yang masuk di kepala kita kalau ndak TV internet atau koran. Dan TV, internet, koran itu kan isinya mengacaukan isi pikiranmu. Kamu ndak bisa punya pikiran yang benar dari TV, pengertian yang benar dari TV kamu ndak nyampe. Maka pinter-pinter memilah. Bahkan buku pun sekarang kamu juga harus hati-hati kan. Sekarang setiap orang bisa nyetak buku, murah sekarang. Kamu dengan biaya 100-200 ribu bisa punya buku.
Jadi buku itu sebenarnya karya yang agung luar biasa, sekarang sudah ecek-ecek. Kamu ke toko buku itu sampulnya apik-apik, begitu dibeli, dibuka di rumah, ada. Daripada beli ngenet aja podo wae, isinya cuma kayak gitu kan. Iya, menipu. Kamu nggak dapat pengertian yang benar dari sana. Pinter-pintermu hari ini akhir-akhir ini kan memang pikiran kita kacau luar biasa. Kadang logika kita kebolak-balik. Pengaruh WhatsApp, pengaruh Facebook, pengaruh Twitter, pengaruh itu kan bolak-balik. Benar dan salah sekarang tidak karu-karuan. Maka latihanlah nyari pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Kalau sudah beres itu, baru kamu latihan jadi orang yang bermoral. Ngomong yang benar, berbuat yang benar, dan bekerja yang benar. Kalau wisdom 2 yang pertama belum, kalau kamu tidak punya yang pertama, berarti kamu susah nyari yang benar. Kalau kamu nggak punya yang pertama, kamu tidak akan bisa ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, ya kamu tidak punya pengertian yang benar. Yang kamu lakukan juga pasti tidak benar. Kerjaanmu juga nanti juga tidak akan benar. Jadi kuncinya ada di wisdom, di filsafat, di hikmah. Kalau yang pertama kamu tidak punya, yang kedua kamu tidak akan bisa nyampe, yang ketiga apalagi tidak akan bisa jalan. Itu yang tadi disebut basis. Itu yang sejak tadi dicari oleh Siddhartha. Wong sama-sama hidup ini samsara loh, kok dia bisa senyum-senyum? Kenapa? Dia sudah ngerti mana yang benar. Sementara kita yang merengut tiap hari, teriak-teriak, marah-marah tiap hari, sinis tiap hari. Ya kan, tiap hari kan coba bikin meme itu kan sama dengan sinis pada apapun tiap hari, terus kehilangan wisdom. Kalau kehilangan wisdom, kehilangan basis. Kalau sudah ketemu wisdom, ngomongmu pasti akan benar karena kamu ngerti kebenaran. Dan yang kedua, perbuatanmu juga pasti akan benar karena dasar fondasimu benar. Kerjaanmu juga pasti akan benar. Kalau yang pertama dan yang kedua sudah, baru kamu mikir peningkatan kualitas diri, pengembangan diri. Janjinya aku hidup itu untuk apa, mau kemana, tujuannya apa. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Harus selalu naik kelas. Yaumuhu khairun min amsihi terus. Itu nanti butuh level ketiga, konsentrasi. Isinya 3, daya upaya yang benar, perhatian yang benar, harus fokus. Dan yang ke-8, konsentrasi yang benar. Nah, jadi itu jalan mulia berunsur 8. Kalau kalian bisa menjalankan 8 ini muter, maka kalian akan bebas dari lingkaran samsara tadi. Dari sebab akibat yang menjebak tadi. Nah, itu wahyu yang diterima oleh Siddhartha Gautama. 8 jalan kebenaran. Nah, makanya tadi tak bilang diomongke penak, cuma dilakoni abot. 8 ini tidak gampang loh. Kamu nomor 1 tok itu aja sudah jungkir balik kan. Kita ngaji tiap hari tidak ketemu-ketemu. Kita lihat satu-satu. Cuma saya tidak akan ngomong ke 8-8-nya. Saya ngomong beberapa yang ada hubungannya dengan ngaji ini. Yang sisanya nanti next time. Yang bagian kedua, yang moralitas, mungkin nanti ada fase kita ngomong filsafat etika. Yang bagian ketiga yang semedi dan konsentrasi, walau alam. Semoga kapan-kapan kita nyampe Jawa bisa memperdalam itu.